Dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah akan memberikan bantuan subsidi upah yang dimulai dari pekerja atau buruh yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja atau buruh selama masa pandemi COVID-19. Diimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Mau dapat subsidi gaji Rp 2,4 juta. Simak syaratnya. Oleh Pipit Ika Ramadhani pada tanggal 11 Agustus tahun 2020, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Oleh Pipit Ika Ramadhani pada tanggal 11 Agustus tahun 2020, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Liputan6.com, Jakarta. Pemerintah akan memberikan subsidi gaji untuk pekerja non-ASN atau PNS dengan upah di bawah Rp 5 juta. Setidaknya, ada 15,7 juta pekerja yang ditargetkan akan menerima subsidi dari pemerintah ini. Subsidi gaji ini akan diberikan pada kuartal 3 dan kuartal 4 dengan nilai setiap kuartal Rp 1,2 juta per orang. Dengan begitu, secara total setiap pekerja akan mendapat Rp 2,4 juta. Rencananya, program ini akan dimulai pada September tahun 2020 mendatang dengan total anggaran mencapai Rp 37,7 triliun. Mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah diberikan kepada pekerja atau buruh dengan total Rp 2,4 juta, yang akan diberikan setiap 2 bulan sekali. Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp 1,2 juta, kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia seperti dikutip, Selasa, tanggal 11 Agustus tahun 2020. Data penerima bantuan subsidi gaji ini diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan dengan batas waktu pengambilan data sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2020. Sehingga pekerja tidak perlu mendaftar secara mandiri, melainkan sudah otomatis tercatat secara kolektif oleh perusahaan tempat bekerja. Dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan itu, telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Sehingga BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab mutlak mengenai kebenaran data penerima manfaat yang diberikan kepada pekerja atau buruh. Saat ini data BPJS Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap sehingga akuntabel dan valid dipergunakan oleh pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran, ujarnya. Untuk itu, Ida menyebutkan pekerja atau buruh yang mendapat insentif harus memenuhi seluruh persyaratan, sebagai berikut. 1. Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan. 2. Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan. 3. Peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 5 juta, 5 juta rupiah, sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. 4. Pekerja atau buruh penerima upah. 5. Memiliki rekening bank yang aktif. 6. Tidak termasuk dalam peserta penerima manfaat program Kartu Prakerja. 7. Peserta yang terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni tahun 2020. Proses penyaluran subsidi gaji ini nantinya disalurkan melalui oleh bank-bank BUMN yang terhimpun dalam Himpunan Bank Milik Negara, HIMBARA. Ekspektasi publik sangat luar biasa karena program subsidi upah ini harus benar-benar diterima oleh pekerja, buruh yang memenuhi persyaratan, dan dibayarkan pada nomor rekening atas nama penerima bantuan pemerintah subsidi upah, jelas Ida. Hare, Kapiling. HEADLINE hari ini. Mutasi virus corona 10 kali lebih menular, vaksin jadi tak efektif. Home, bisnis, ekonomi, mau dapat subsidi gaji Rp 2,4 juta. Simak syaratnya, oleh Pipit Ika Ramadhani pada tanggal 11 Agustus tahun 2020, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat.
Perbesar, pegawai menunjukkan mata uang rupiah di penukaran uang di Jakarta, Rabu, tanggal 4 Maret tahun 2020. Rupiah ditutup menguat 170 poin atau 1,19% menjadi Rp 14.113 per dolar AS dibandingkan posisi hari sebelumnya Rp 14.283 per dolar AS. Liputan 6.com/Angga Yuniar. Liputan 6.com, Jakarta. Pemerintah akan memberikan subsidi gaji untuk pekerja non-ASN atau PNS dengan upah di bawah Rp 5 juta. Setidaknya, ada 15,7 juta pekerja yang ditargetkan akan menerima subsidi dari pemerintah ini. Baca juga, seluruh sektor menghijau, IHSG dibuka menguat ke 5.181,53. Subsidi gaji ini akan diberikan pada kuartal 3 dan kuartal 4 dengan nilai setiap kuartal Rp 1,2 juta per orang. Dengan begitu, secara total setiap pekerja akan mendapat Rp 2,4 juta. Rencananya, program ini akan dimulai pada September tahun 2020 mendatang dengan total anggaran mencapai Rp 37,7 triliun. Mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah diberikan kepada pekerja atau buruh dengan total Rp 2,4 juta, yang akan diberikan setiap 2 bulan sekali. Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp 1,2 juta, kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia seperti dikutip, Selasa, tanggal 11 Agustus tahun 2020. Data penerima bantuan subsidi gaji ini diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan dengan batas waktu pengambilan data sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2020. Sehingga pekerja tidak perlu mendaftar secara mandiri, melainkan sudah otomatis tercatat secara kolektif oleh perusahaan tempat bekerja. Dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan itu, telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Sehingga BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab mutlak mengenai kebenaran data penerima manfaat yang diberikan kepada pekerja atau buruh. Saat ini data BPJS Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap sehingga akuntabel dan valid dipergunakan oleh pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran, ujarnya. Untuk itu, Ida menyebutkan pekerja atau buruh yang mendapat insentif harus memenuhi seluruh persyaratan, sebagai berikut. 1. Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan. 2. Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan. 3. Peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 5 juta rupiah, sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. 4. Pekerja atau buruh penerima upah. 5. Memiliki rekening bank yang aktif. 6. Tidak termasuk dalam peserta penerima manfaat program Kartu Prakerja. 7. Peserta yang terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni tahun 2020. Proses penyaluran subsidi gaji ini nantinya disalurkan melalui oleh bank-bank BUMN yang terhimpun dalam Himpunan Bank Milik Negara, HIMBARA. Ekspektasi publik sangat luar biasa karena program subsidi upah ini harus benar-benar diterima oleh pekerja, buruh yang memenuhi persyaratan, dan dibayarkan pada nomor rekening atas nama penerima bantuan pemerintah subsidi upah, jelas Ida.